banyak, itu semuanya akan dimaafkan. Tapi rata-rata sahabat, meskipun sudah dapat jaminan ampunan, rasa takut mereka, apakah benar saya diampuni? Rasa takut mereka, apakah pahala mereka benar-benar didapatkan? Itu tetap luar biasa. Maka rasa takut mereka, Abu Bakar, Umar, dan seterusnya, meskipun sudah dapat jaminan ampunan itu, nggak berani berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita, barangkali Pak, kalau kita gitu ya, beneran ada jaminan ampunan, kamu udah dapat ampunan. Pokoknya ke depan mau apapun yang kamu lakukan, bebas, gak akan dihitung sebagai sebuah dosa. Kayaknya nih, kalau saya mungkin gitu ya, wah bebas, udah bebas, udah mau ngapain aja, itu kayaknya akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berbuat apa saja gitu. Tapi Rasulullah tidak, sudah dapat jaminan ampunan, ibadah semakin bertambah. Malah membuat kaki beliau sedikit melepuh sampai membuat Aisyah, kamu sudah dapat jaminan ampunan ya Rasulullah. Engkau sudah dijamin surga, sudah nggak mungkin lagi nggak usah ibadah, itu udah selesai. Tapi kata Rasulullah, aku abdan syakur. Iya. Kenapa saya tidak boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur, mau berterima kasih kepada Allah gitu, sudah diberi ini semuanya gitu. Itu Rasulullah. Kalau kita tidak seperti Rasulullah, ya seperti para sahabat, ternyata juga sama. Sahabat juga tidak memanfaatkan itu untuk kepentingannya, malah mereka semakin takut kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka meskipun dalam kondisi seperti itu, doa mereka tetap taqabbalallahu minna wa minkum, agar diterima ibadahnya. Nah, ini terkait dengan usia ya. Usia kita wallahu alam sampai kapan, tapi kalau bisa ada usia pahala setelah kematian kita yang terus berjalan. Apapun itu, bisa ilmu yang bermanfaat, minimal manfaat untuk anak-anak kita, keluarga terdekat kita. Kalau memang kita tidak bisa bermanfaat bagi banyak umat gitu, atau mungkin harta yang bermanfaat yang diwakafkan dan seterusnya, atau anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, itu aset yang jangan sampai disia-siakan. Bukan sekedar aset untuk kebermanfaatan kita, anak-anak juga amanah yang sangat berat sebenarnya untuk kita jaga, karena ya neraka surga mereka itu tanggung jawab kita gitu. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, kemudian amal jariah tadi, harta yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat, itu semuanya harus kita cari, jangan hanya salah satu. Tapi kalau bisa sih, kalau memang mampu, ya tiga-tiganya kita wujudkan sebagai usia pahala kita yang terus mengalir, terus berjalan meskipun usia kehidupan kita sudah tiada. Karena kita tidak pernah tahu juga kita sampai kapan kehidupan kita. Semalam mengalami gempa jam 3 bangun semua ya. jam 2. Saya baru tahu katanya ada 2 kali. Saya kira cuma satu. Tadi ngobrol sama Pak Budi dari ada 2 kali. Setengah 12. Saya ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada itu banyak sekali. Banyak sekali. Kenapa? Karena kita manusia yang memang butuh untuk terus diingatkan. Ada yang diingatkan dengan khutbah Jumat setiap minggu sekali, setiap ceramah, banyak lah bentuk peringatan-peringatan itu. Ada yang di dalam fisik kita, ada yang mungkin dengan uban gitu ya, ada dengan tubuh yang semakin melemah. Itu semua peringatan dari Allah, termasuk dalam bentuk umur gitu. Nah, usia 40 itu peringatan pertama kalau bicara usia. Nanti peringatan terakhir kalau bicara usia itu usia 60. Nah, kata Rasulullah usia 60 itu peringatan terakhir. Ya, selain uban dan seterusnya, peringatan yang di masjid ini peringatan, di khutbah peringatan, terus semuanya banyak peringatan di dunia. Peringatan paling akhir itu usia, namanya usia 60. Kalau sudah usia 60, itu berbuat dosa di usia itu bisa memiliki bobot dosa yang berbeda. Karena ini orang yang sudah mengalami peringatan berkali-kali. Nah, usia 60 itu usia peringatan terakhir gitu, peringatan terakhir. Nah, termasuk peringatan-peringatan itu adalah kondisi-kondisi alam ya. Ada gerhana
Itu peringatan juga dari Allah. Kata Allah itu diciptakan oleh Allah dalam rangka takhwifan, membuat kita takut. Karena kadang-kadang rasa takut kita kepada Allah itu hilang, maka dimunculkan. Salah satu yang mungkin tadi malam Allah hadirkan untuk menghadirkan rasa takut kita kepada Allah adalah gempa. Ya, rasa takut itu kepada saya hadir ya seketika gitu ya. Kemudian membuatnya sedikit merenung gitu. Walaupun kadang-kadang nanti ya tidak lama rasa takut ini bisa hilang kembali, Pak. Ya, karena ternyata udah aman, selesai gitu. Paling kemudian yang dicari di media sosial atau di Google gitu ya, gempa di mana nih? Itu yang pertama saya cari kemudian. Karena manusia dengan kemampuannya kemudian fenomena-fenomena alam yang oleh Allah dijadikan sebagai peringatan ini bisa dipelajari oleh manusia. Gitu. Sampai bisa diukur semalam magnitudonya berapa gitu. Cuma sekian. Untuk ukuran mereka dikatakan cuma karena memang tidak ada efek yang berbahaya di tengah manusia. Walaupun dari sisi yang merasakan ternyata lumayan banyak juga. Ini kan berarti di pantai selatan ya. Nah, tapi yang pantai utara itu pada merasakan ya. Di grup-grup dan seterusnya pada ikut merasakan. Artinya kalau misalnya getarannya besar, bisa jadi Jawa lumayan bergetar gitu. Ada banyak yang merasakan efeknya gitu. Tapi meskipun mungkin tidak ada kerugian fisik, kerugian finansial, kerugian macam-macam seperti itu, harusnya tetap kita hadirkan itu sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tidak pernah tahu mati kita kapan. Kita memang tidak boleh takut mati karena cinta dunia, tapi kadang-kadang rasa takut mati itu bagi saya pribadi tetap ada. Bukan karena masih ada dunia yang harus saya cari dan saya menginginkannya itu. Bagi saya rasa takut itu hadir kadang-kadang apakah saya sudah siap gitu. Karena amal ibadah yang saya lakukan apakah benar-benar diterima oleh Allah? Dosa yang pernah saya lakukan apakah sudah diampuni oleh Allah gitu. Ya, meskipun peringatan-peringatan dalam bentuk usia yang 40, alhamdulillah masih ada beberapa tahun lagi belum gitu. Apalagi 60, tapi kan kita tidak pernah tahu usia saya sampai 40 atau 60 atau bahkan mungkin tidak lama lagi dan seterusnya. Tetapi yang peringatan-peringatan yang Allah hadirkan ini ya harusnya membuat kita semakin kembali kepada Allah. Ramadan selesai bukan kemudian kita selesai dengan ibadah kita dan seterusnya, istighfar kita tetap lanjutkan gitu. Jadi kematian dan seterusnya, gempa dan seterusnya itu bagian daripada peringatan Allah yang kita terima sebagai sebuah peringatan. Walaupun mungkin kita semakin pintar bisa tahu kapan gerhana akan terjadi. Dulu Rasulullah tidak pernah tahu itu. Tetapi tetap itu meskipun fenomena alam yang bisa diprediksi, bahkan dalam tahun ini ada terjadi berapa gerhana bulan, berapa gerhana matahari juga bisa dihitung, bahkan perhitungannya sangat akurat. Itu semua adalah bumi Allah. Ini adalah matahari Allah. Ini semua planet-planet Allah yang ngatur. Bisa saja dihentikan itu semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perkiraan-perkiraan itu juga kadang-kadang ada melesetnya seperti itu. Maka kembali lagi kita diingatkan oleh Allah dengan gerhana atau gempa dan seterusnya ini, karena gempa di bumi ini juga di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi berarti kita kembali lagi kepada Allah untuk apa? Ya dapat pahala dari Allah dan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya bermuara pada dua hal inilah. Semua fenomena alam ini kita hadirkan sebagai peringatan. Ya. Itu yang pertama ya, taqabbalallahu minna wa minkum, biar enggak kemana-mana ya. Kemudian yang kedua, di bulan Syawal ini ada ibadah puasa ya. Walaupun ini mungkin sudah setengah lebih lewat, barangkali ada yang belum ya, masih ada kesempatan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal gitu. Karena memang afdolnya setelah tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 langsung gitu. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, dibikin tidak urut juga nggak apa-apa.
atau bahkan kalau kita memanfaatkan puasa Senin Kamis biar niatnya double, sekaligus Syawal sekaligus Senin Kamis, boleh, nggak ada masalah gitu. Itu juga nggak ada masalah, bagus gitu ya. Yang penting ada 6 hari di bulan Syawal kita puasa dan diniatkan sebagai 6 hari yang Rasulullah sunnahkan. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sudah tuntas puasa Ramadannya, jadi redaksi hadisnya man shoma Ramadan, siapa yang sudah tuntas. Artinya bagi yang belum tuntas, siapa? Mungkin ada yang kemarin nggak puasa sakit, nggak puasa karena safar, nggak puasa karena haid, nggak puasa karena nifas atau halangan-halangan yang lainnya. Maka bagi yang seperti ini, tuntaskan dulu Ramadannya. Artinya apa? Qadha dulu, lunasi dulu utang-utang Ramadannya, baru setelah Ramadan tuntas, fa'atba'ahu syittan min Syawal, dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi yang melanjutkan adalah yang bisa melanjutkan. Siapa yang bisa melanjutkan? Yang sudah tuntas menyelesaikan. Menyelesaikan apa? Menyelesaikan Ramadan. Maka yang bisa melanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faka'annahu shoma ad-dahra kullahu, dia seakan-akan seperti puasa setahun penuh. Puasa setahun penuh ini bukan puasa sunnah, Pak, tetapi dianggap seperti puasa setahun penuh, puasa wajib, bukan puasa sunnah. Dan ibadah wajib itu ibadah yang lebih Allah cintai daripada ibadah sunnah. Allah itu lebih mencintai ketika kita melaksanakan yang wajib-wajib, walaupun kita mungkin sunnah-sunnahnya kurang. Dulu di antara sahabat ada yang ibadah sunnahnya barangkali kalah dengan kita, tapi dijamin surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Yang wajib-wajibnya tuntas, yang dosa-dosa yang haram-haram dia tinggalkan total. Karena secara hitung-hitungan kan memang seperti itu, Pak. Orang yang wajib-wajibnya tuntas, nggak punya dosa, meskipun nggak punya amalan sunnah, secara hitung-hitungan ya memang dia berhak masuk surga. Kenapa? Jadi nggak punya dosa, nggak pernah meninggalkan yang wajib, meskipun nggak punya banyak pahala barangkali, gitu. Karena sunnahnya kurang. Tapi dengan wajib pun pahalanya juga bisa luar biasa, asal wajibnya benar-benar tuntas seperti itu. Nah, sahabat ini tidak terlalu dikenal sebagai ahli ibadah oleh sahabat-sahabat yang lain, tapi Rasul menjaminnya dengan surga. Gitu. Rasul menjaminnya dengan surga. Karena itu tadi, yang wajib-wajib dia tuntaskan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai ibadah yang wajib daripada ibadah sunnah. Meskipun demikian, ya tentu kita tetap mementingkan sunnah, Pak. Karena kita kayaknya tidak selevel dengan sahabat tadi. Kalau sahabat tadi wajibnya benar-benar tuntas. Kalau kita barangkali masih belum tuntas dengan kewajiban kita. Apa? Sholat kita jangan-jangan ada yang bolong, kita lupa, kita apa, belum, tidak pede lah untuk mengatakan, ya Allah, kayaknya wajib saya udah tuntas nih, saya nggak perlu yang sunnah-sunnah, kayaknya belum pede. Karena kesunahan itu tetap penting bagi kita dalam rangka apa? Menambal yang bolong-bolong dari yang wajib-wajib. Kesunahan juga tetap penting bagi kita dalam rangka apa? Agar bisa menjaga yang wajib. Karena ada orang yang bisa menjaga sunnah, secara logika berarti yang wajib jauh lebih bisa dia jaga. Loh, yang sunnah yang nggak harus saja bisa, masa yang wajib enggak gitu. Walaupun kadang-kadang ada yang salah dengan logika seperti ini. Ada orang yang wajib-wajibnya malah kadang-kadang dia lupakan, tapi yang sunnah-sunnah bisa dia kerjakan. Itu kadang-kadang ada. Ini cara berpikir yang sangat keliru sebenarnya. Harusnya kan yang wajib diprioritaskan, yang sunnah kurang nggak apa-apa. Misalnya malam-malam tahajudnya rajin, subuh nggak datang ke masjid gitu, subuh nggak bangun gitu. Ya. Kenapa? Dia ahli tahajud gitu. Tapi subuhnya lewat. Mending nggak tahajud tapi sholat subuh. Kenapa? Nggak tahajud itu tidak dituntut oleh Allah gitu. Nggak duha, nggak qobliyah, ba'diyah itu nggak dituntut oleh
Allah. Tapi kalau nggak sungguh, wah itu dituntut oleh Allah. Ada orang misalnya di selain ibadah ritual tentang hutang, hutang wajib dilunasi ya Pak? Wajib nggak? Wajib. Tapi dia nggak melunasi, sedekahnya jalan. Padahal sedekah adalah ibadah sunnah. Nah, pas sedekah di masjid namanya disebutkan lagi. Ya. Orang yang melunasi hutang loh, dia bisa sedekah gitu. Loh, hutang saya nggak lunas misalnya. Itu juga orang yang salah prioritas. Wajibnya dilupakan, sunnahnya dikerjakan. Padahal konsepnya sunnah itu dalam rangka menjaga yang wajib gitu. Kalau orang bisa melaksanakan yang sunnah, harusnya yang wajib jauh lebih dia jaga, lebih dia kerjakan dan seterusnya. Jadi sunnah tetap penting bagi kita dalam rangka itulah minimal menambal yang bolong sama menjaga yang wajib gitu. Nah, tetapi ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal ini pahalanya bukan pahala sunnah, ini pahala wajib gitu. Jadi 30 hari atau 1 bulan ini seperti 300 hari. 6 hari itu seperti 60 hari. Karena satu kebaikan itu dilipatkan 10 kali. 1 hari itu seperti 10 hari. 300 atau 1 bulan 30 hari menjadi 300, 6 harinya menjadi 60, 360 hari itu seperti 1 tahun. Itu hitungannya kurang lebih seperti itu. Tapi itu seperti puasa wajib, bukan puasa sunnah. Jadi ini pahalanya luar biasa. Kita mudah-mudahan bisa menuntaskannya bagi yang belum ya sampai di akhir Syawal nanti. Terus kalau misalnya yang punya hutangnya banyak, hutang Ramadannya 15 hari, wah itu Syawalnya harus segera untuk melunasi foto puasa Ramadan. Nanti sisanya baru untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau nggak ada sisa lagi kecuali hanya untuk menambal Ramadannya gimana? Nggak dapat dong puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang seperti ini ada ulur, nggak apa-apa. Dia lunasi puasa foto Ramadan berapa hari pun, yang tersisa dari Syawal cuma sehari atau bahkan nggak tersisa sama sekali, dia boleh puasa Syawal tidak di bulan Syawal. Jadi puasa Syawalnya di bulan Dzulqa'dah misalnya. Bagi yang punya ulur aja Pak. Kalau yang terlanjur nggak puasa tapi nggak punya udur karena menunda-nunda dan seterusnya, baru sadar atau baru ikut ngaji, oh iya saya belum Syawalan nih. Ya nggak apa-apa lah, katanya di bulan Dzulqa'dah juga nggak apa-apa, tetap dapat pahala Syawal. Kalau yang punya udur seperti tadi harus memfoto puasa dan seterusnya, nggak apa-apa gitu. Puasa 6 hari di bulan Dzulqa'dah, tapi pahalanya persis seperti puasa 6 hari di bulan Syawal. Bagi yang punya udur harus melunasi qadha puasa itu gitu. Tapi apakah boleh qadhanya sekaligus Syawalnya digabungkan niatnya? Nah, kalau tadi Senin Kamis dengan puasa Syawal boleh Pak. Kenapa? Sama-sama sunnah. Tapi qadha itu wajib. Melunasi hutang puasa itu wajib. Syawal itu sunnah. Wajib dengan sunnah apakah bisa digabungkan niatnya? Dalam istilah fikih namanya tasyrikun niyat. Ini khilafiyah di antara para ulama, termasuk di internal mazhab Syafi'i sendiri berbeda. Ada yang mengatakan nggak bisa karena ini sunnah dan wajib. Maka harus satu-satu niatnya, yang wajib dulu, yang sunnah dulu, terserah. Yang penting harus dipisahkan. Tapi ada juga yang mengatakan nggak apa-apa. Niat qadha sekaligus Syawal, mudah-mudahan tetap dapat Syawalnya juga. Nah, kalau kita jika memang tidak mampu lagi semuanya gitu, kayaknya udah capek sekali dengan puasa, ya bolehlah pakai pandangan yang mengatakan qadha dan Syawalan bisa digabung. Tapi kalau yang bisa hati-hati, puasa 6 hari saja kok nggak ada masalah, pisah dengan puasa qadhanya gitu. Dipisah itu lebih hati-hati, bisa dapat double dua-duanya dengan cara dipisah seperti itu gitu. Tapi kalau sama puasa sunnah itu bisa tasyrikun niyat, double niat. Tapi wajib dengan sunnah, ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak, seperti itu. Nah ini terkait puasa Syawal. Jadi doa sudah, puasa Syawal sudah. Kemudian yang ketiga, kalau ini ibadah yang sebenarnya tidak secara khusus di bulan Syawal, tapi banyak di antara kita yang memanfaatkan Syawal sebagai momentum untuk beribadah ini.
yaitu ibadah yang disebut sebagai silaturahim. Nah, silaturahim ini ibadah yang tidak ada bulannya. Dan yang disebut sebagai silaturahim ini sebenarnya di antara kita itu banyak yang masih salah paham, Pak. Silaturahim itu kadang-kadang ada orang bertamu gitu ya, bertemu Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Nah, ini pertama saya akan silaturahim gitu. Kemudian yang kedua mau mengundang Ustaz ada acara ini, pengajian ini dan seterusnya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Atau di antara kita ya bukan termasuk ke rumah siapapun gitu ya. Ada yang ngomongnya dalam rangka silaturahim. Itu bisa jadi keliru. Kelirunya gimana? Saya dengan dia nggak ada hubungan apa-apa. Rahim itu adalah hubungan kerahiman. Ada hubungan kemahroman. Saya dengan bibi saya, dengan paman saya, dengan kakek nenek saya, ibu, ayah saya, adik kakak saya. Pokoknya hubungan yang membuat seseorang itu tidak boleh melangsungkan pernikahan. Itu namanya hubungan kerahiman. Ada yang agak meluas dan lebih dari itu, pokoknya ada hubungan kewarisan dan seterusnya. Ya, kewarisan dan kemahroman ada semacam irisan, walaupun sedikit perbedaan. Jadi silaturahim itu yang punya hubungan keluarga. Kalau tidak punya hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, bukan silaturahim. Itu anggap saja sebagai apa ya? Silatul ukhuwah saja. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, saling berkunjung, silaturahim itu. Tapi kalau silaturahim dalam makna yang sebenarnya itu hubungan kekerabatan. Jadi di dalam Islam kita punya saudara Islam, punya kekerabatan yang punya hubungan darah. Itu cara fikih di dalam memperlakukannya berbeda. Kalau sekedar saudara Islam ini memang bukan sekedar, ya ada hak dan kewajiban yang harus dijaga dan seterusnya. Tapi kepada yang punya hubungan kekerabatan itu jauh lebih wajib untuk dijaga. Kadang-kadang kita salah di dalam bergaul. Kita bisa dengan sangat akrab dengan orang lain yang tidak punya hubungan apa-apa, ngobrol, dekat dan seterusnya, bahkan saling membantu, saling berkirim kabar dan seterusnya. Tapi dengan paman sendiri terpisah, tidak pernah ada komunikasi, bahkan mungkin saling bermusuhan, bahkan mungkin macam-macam gitu. Oh itu salah jauh gitu. Rasulullah bikin konsep yang dekat-dekat dulu, gitu. Baru kemudian nanti yang jauh. Jadi konsepnya yang dekat dulu. Makanya kemudian ada ancaman dari Nabi SAW tidak akan masuk surga seseorang yang qati'ur rahimin, memutuskan tali silaturahim. Apa itu memutuskan tali silaturahim? Bukan orang yang tidak mengikuti halal bihalal kantor misalnya, bukan orang yang tidak ikut acara reuni sekolah, reuni kampus, reuni karena ada reuni haji juga gitu ya, macam-macam lah. Bukan itu, karena nggak ada punya hubungan apa-apa, nggak datang nggak berdosa ya. Ya meskipun sebaiknya datang untuk menjaga apa namanya ya hubungan ukhuwah itu gitu biar lebih harmonis dan seterusnya. Tapi kalau tidak datang pada acara keluarga kekerabatan itu bisa berpotensi memutus tali silaturahim. Wah itu yang berdosa itu. Kita misalnya setiap lebaran datang ke paman kita, bibi kita yang punya kekerabatan itu rutin tiap datang. Kemudian Ramadan atau lebaran berikutnya secara sengaja kita tidak datang, nggak ada utur sama sekali. Itu bisa membuat paman atau kerabat kita kemudian bertanya-tanya, ini kenapa tiba-tiba tahun ini nggak datang gitu? Kan pasti ada seperti itu. Kalau nggak datangnya ngasih kabar, mohon maaf, lebaran tahun ini saya nggak pulang, ada tugas gitu dari kantor misalnya, atau harus kemana dan seterusnya. Jadi saya cuma bisa kirim apalah di grup misalnya atau apa gitu, karena kita bisa dimudahkan dengan grup keluarga gitu ya. Nah, itu ada kabar jelas. Ini nggak ada kabar, nggak ada apa, bahkan ada kabar yang malah justru sebaliknya misalnya. Katanya bagaimana, itu malah tidak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh. Tetap harus diupayakan kalau memang tidak ada utur harus datang. Karena ketidakdatangan kita kepada paman dan seterusnya itu bagian daripada qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Itu yang disebut sebagai memutus tali silaturahim yang tidak diperbolehkan dan itu diharamkan di dalam syariat.
Terus yang disebut menghubungkan tali silaturahim yang nanti bisa berpahala luar biasa, dapat rezeki dan seterusnya, yang bagaimana? Ya, kita terus menghubungkan tali silaturahim melalui grup lah atau apa itu boleh-boleh saja. Ada yang pahalanya jauh lebih besar dan ini berat sekali melaksanakannya. Apa? Saudara atau kerabat kita ada yang memutuskan, dia yang memutuskan. Misalnya dia nggak datang, dia yang tidak berkirim kabar, dia yang memulai awal tidak mempererat duluan. Ya sudah, kita yang ngalah. Dia yang marah kepada kita, dia yang salah, dia yang melakukan menciptakan hubungan tidak erat pertama kali. Maka kata Nabi SAW, yang disebut sebagai penyambung itu bukan orang yang tiba-tiba kirim hadiah, tiba-tiba kirim, bukan. Yang disebut sebagai penyambung tali silaturahim, perekat tali silaturahim adalah orang yang oleh kerabatnya diputus, oleh kerabatnya dibikin salah dan seterusnya, dia yang langsung datang sendiri dengan dada dan hati yang terbuka. Gak peduli harusnya dia yang minta maaf, gak peduli harusnya dia yang datang karena dia lebih muda dan seterusnya. Saya nggak apa-apa, saya yang datang gitu. Membuat dia mungkin malu dan pokoknya biar hubungannya rekat kembali. Wah, itu yang pahalanya besar luar biasa. Allah. Itu yang disebut kata Nabi al-wasil. Inilah yang disebut sebagai al-wasil, orang yang mempererat tali silaturahim itu ini. Jadi di antara keluarga kita kalau ada masalah dan seterusnya, dan kita yang ikut di dalam masalah tersebut, hadirlah untuk mempererat itu. Meskipun barangkali itu berat sekali. Kalau kita yang tidak termasuk, pengen dapat pahalanya, ya sudah. Wah, ada paman dan bibi yang sedang berantem ya misalnya gitu, atau ada paman dan siapa yang anggota kerabat kita. Gimana caranya biar mereka akur kembali? Itu juga yang bisa disebut sebagai penyambung tali silaturahim. Jadi rahim itu ya kerahiman, kemahraman itu bukan yang tidak ada hubungan sama sekali. Walaupun kadang-kadang undangan-undangan halal bihalal atau reuni atau apa itu dalam rangka mempererat tali silaturahim, kadang-kadang tulisannya kayak gitu ya. Tapi yang apa-apa lah, itu silaturahmi atau silaturahim dalam bahasa Indonesia gitu. Tapi dalam istilah yang benar hukum Islamnya itu bukan itu. Kalau itu ukhuwah Islamiyah saja gitu. Atau kalau teman-teman sekelas kita ada yang bukan non-muslim, yaitu bagian daripada ukhuwah basyariah, bukan silaturahim atau silaturahmi gitu. Nah, ini terkait dengan silaturahim. Kemudian ibadah yang lain apa ya? Menikah. Nah, menikah itu sunnahnya di bulan Syawal. Tapi ini udah usia pada menikah. Oh, tapi menikah bukan hanya menikah untuk pertama kali. Menikah yang kedua, tiga kali juga sunnahnya di bulan Syawal gitu. Karena yang namanya menikah itu kan bebas gitu ya, tidak hanya menikah pertama kali. Ya, intinya mau menikah yang beberapa kali pun sunnahnya di bulan Syawal. Tapi tidak di bulan Syawal pun boleh. Ada bujangan Pak di sini Pak. Ini dilanjutkan. Jangan tua. Oke. Intinya Rasulullah menikahi Aisyah, kemudian menikahi siapa lagi? Dan nikah Aisyah kan bukan nikah yang pertama kali, itu nikah yang berikutnya itu. Setelah dengan Saudah, baru kemudian dengan Aisyah. Dengan Aisyah di bulan Syawal, kemudian bergabungnya Rasulullah dengan Aisyah di Madinah juga di bulan Syawal. Jadi nikahnya kan di Mekah sebelum hijrah. Baru kemudian itu tidak langsung kumpul karena Aisyah waktu itu masih kecil 6 tahun. Pas 9 tahun sudah balik, baru kemudian bersama Rasulullah satu rumah, satu atap ya. Itu di Madinah usia 9 tahun. Itu juga di bulan Syawal. Kemudian istrinya yang lain tidak semuanya di bulan Syawal memang, tapi beberapa istri selain Aisyah juga ada yang di bulan Syawal. Makanya Nabi SAW menyarankan gitu, kalau yang mau nikah ya bulan Syawal itulah tempat untuk tepat sekali untuk menikah seperti itu. Itu juga ibadah bulan Syawal itu. Jadi jangan dilihat nikah ini hanya sebagai sebuah tahapan kehidupan yang harus dilewati setiap manusia atau apapun. Ini nikah adalah bagian daripada ibadah yang dilalui oleh setiap manusia muslim
Dan ini ibadah yang sangat sakral luar biasa, sampai-sampai di dalam Al-Quran nikah ini disebut sebagai nikah, perjanjian yang ghalidh, perjanjian yang berat sekali. Itu cuma ada 3 itu perjanjian berat dalam Al-Quran. Perjanjian Allah dengan para nabi, perjanjian Allah dengan Bani Israel, dan perjanjian antara seorang laki-laki dengan wali perempuannya. Saya terima nikah, itu perjanjian berat itu sebenarnya, Pak. Itu karena ngurusi anak orang lain dalam waktu yang sangat panjang, yaitu seumur hidup. Neraka surganya sudah berubah total. Yang tadinya diurusi oleh ayahnya, nafkahnya pindah. Diurusi oleh ayahnya, pendidikannya pindah. Diurusi oleh ayahnya, semuanya pindah kepada suaminya. Perjanjian yang berat ini harusnya tidak main-main, harus serius dan seterusnya. Ya. Dan itu bukan hanya untuk yang pertama kalinya, gitu ya. Lagi-lagi jangan hanya dianggap, karena ini saya tidak bicara tentang poligaminya, Pak. Ini tentang pernikahannya. Di masa Nabi SAW, pernikahan lebih dari satu itu hal biasa. Bagi kita kan hal yang, wah, nikah 2 kali, itu kayak jadi geger. Kalau di masa Nabi itu hal yang biasa. Itu ya pernikahan juga, gitu. Pernikahan juga yang juga sunnah hukumnya sama sebagaimana pernikahan pertama, gitu. Jadi hukum pernikahan baik pertama, kedua, ketiga itu sama saja. Yang pertama hukumnya apa? Ya tergantung kondisinya. Bisa jadi dihukumi sunnah, wajib, makruh, haram dan seterusnya. Begitu juga pernikahan berikutnya yang kedua, ketiga juga sama. Jadi keliru, Pak, sebenarnya kalau mengatakan poligami itu sunnah. Enggak. Poligami itu bukan sunnah. Poligami itu tergantung sebagaimana pernikahan pertama. Hukumnya tergantung kondisi yang mau melakukan. Bisa jadi sunnah, malah bisa jadi wajib juga. Tapi bisa juga haram, bisa juga makruh, tergantung kondisi yang melakukan pernikahan, baik pertama, kedua, dan ketiga itu. Jadi tidak ada istilahnya poligami sunnah. Bahkan sebagian ulama, misalnya Imam Syafi'i sendiri mengatakan, saya membenci gitu ya seseorang yang menenggelamkan diri atau menjatuhkan dirinya pada sesuatu yang berpotensi dia melakukan dosa. Maksudnya potensi melakukan dosa itu apa? Poligami itu, Pak. Jadi poligami itu ada potensi melakukan dosanya di mana? Tidak adilnya. Karena itu bukan sesuatu yang ringan. Ngurusi satu istri dengan pendidikannya, dengan hal haramnya dan seterusnya, itu bukan hal yang mudah. Apalagi 2 istri, apalagi 3 istri dan seterusnya. Maka potensi melakukan dosanya ada. Maka kata Imam Syafi'i, saya tidak suka kepada orang yang berani menenggelamkan diri itu. Makanya dihukumi oleh Imam Syafi'i, sunnahnya nikah itu ya sekali, gitu. Kalau mau lebih, itu baru disunnahkan bagi yang benar-benar mampu dalam segala hal, finansialnya, fisiknya, dan seterusnya, gitu. Pokoknya manusia yang benar-benar hebat. Dan poligami itu menandakan kehebatan pelakunya. Manusia yang paling hebat siapa? Rasulullah SAW. Maka poligami beliau bahkan dibolehkan oleh syariat lebih dari 4. Kenapa? Memang mampu luar biasa, kuat secara fisik, kuat secara macam-macamnya, jauh lebih kita. Beliau mampu ngurusi istri jumlahnya 9. Dan sekaligus ngurusi negara, ngurusi curhatnya masyarakat, ngurusi perang, yang jumlah perang dalam waktu perang kan cuma ada di Madinah, yaitu ketika tahun ke-2 sampai tahun ke-10 Hijriah, perang terus diurusi Nabi semuanya, ya, jumlah perangnya banyak sekali. Tapi sekaligus ngurusi istri. Maka orang yang istrinya luar biasa banyak itu manusia yang benar-benar super. Ya, anggaplah yang istrinya 4 itu ya kata sebagai ustaz gitu ya. Oh, itu Superman kan istrinya. Hebat dia berarti. Ya, bisa mengurusi 4 istri luar biasa. Kalau yang cuma 3 ya itu gentleman. Nah, kalau yang baru 2 itu katanya real man. Itu laki-laki sebenarnya. Nah, kalau yang satu apa, Pak? Cemen. Saya lupa Ustaz siapa. Bukan dari saya.
Tapi mending cemen Pak daripada ngaku-ngaku real man ternyata tidak real man. Karena itu kata Imam Syafi'i itu tadi, berani menenggelamkan diri pada hal yang berpotensi kita melakukan dosa, padahal kita tidak yakin mampu kuat melakukannya, ya jangan gitu. Ya mending kita membahasnya saja, jangan mengamalkannya gitu. Kalau tidak kuat gitu. Nah, itu kalau satu. Kalau yang enggak nikah gimana? Kalau yang satu aja cemen, kalau yang enggak punya istri berarti apa? Permen. Ya, barangkali itu saja Pak tentang ibadah-ibadah di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan sebenar-benarnya takwa sebagaimana cita-cita puasa itu sendiri la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya persilakan.